Aku belum pernah melihat gadis yang kuat makan seperti ini. Mulut terus makan. Dia terus makan dan tidak pernah berhenti. Akhirnya, dia menjadi gadis gemuk yang besar. Nana melihat lemak dan sangat khawatir. Dia tidak dapat menyembunyikan perutnya. Dia ingin menutupi dengan pakaian yang tipis. Setelah beberapa kali dicoba, akhirnya dia mengetahui penjual baju hanya berbohong. Semua bajunya tidak muat di badannya. Bahkan ada yang langsung robek, dan dia harus berkencan dengan pacarnya. Saat dia berbalik, pacarnya sudah di depan pintu. Dia menatapnya dengan tatapan aneh. Lalu dia pergi secara diam-diam. Nana tahu ini adalah konsekuensi dari makan berlebihan. Dia berlari keluar untuk menjelaskan kepada pacarnya. Pacarnya dengan susah payah mengendongnya. Kemudian meletakkan Nana di atas meja dan pergi ke pesta sendirian. Nana bergegas mengejarnya. Dia berlari dengan badan 150 poundnya. Saat sampai di tempat, kejadian di depan mata membuatnya kecewa. Pacarnya sedang menari dengan cewek cantik, dan dia juga menarik perhatiannya. Nana segera menghampir dan mengacaunya. Dia langsung berdiri di depan mereka berdua. Suasana langsung menjadi canggung. Tapi Nana tidak peduli sama sekali. Bahkan nafsu makan semakin besar, hingga bisa makan satu meja makanan. Pacarnya tidak tahan lagi dan ingin putus dengan Nana. Lalu mempermalukannya dengan berkata, "Tidak ada pria yang suka cewek gemuk." Mata Nana langsung basah. Sebelumnya bilang gendut lebih cantik. Akhirnya Nana putus cinta. Dia mulai menyalahkan diri sendiri. Melihat foto tahun lalu, dia memiliki kaki ramping yang panjang. Dia tidak bisa menerima semua ini. Suatu hari Nana bertemu dengan pria aneh. Rambutnya keriting dan hidungnya besar. Berat badannya sekitar 200 pound. Semua orang memanggilnya si gemuk. Nama panggilan pakar penghapusan gula. Dia menuangkan jus Nana saat bertemu dengannya. Dia bilang jus memiliki kadar gula lebih tinggi dari Coca-Cola. Dia juga mengambil ponsel Nana dan mendapatkan nomor teleponnya. Dia bersikeras akan memantau Nana untuk menurunkan berat badan. Karena tidak ingin dipantau oleh orang yang lebih gemuk, Nana langsung pergi ke gym. Dia berolahraga kepalanya seperti ini, dan berlatih kandung kemih seperti ini. Saat bermain bola malah menjatuhkan semua bola. Bahkan berlari dia bisa mengacaukannya. Saat terjatuh dia melakukan push up untuk menghilangkan rasa malu. Setelah beberapa gerakan olahraga, berat badan tidak menurun malah meningkat 0,45 kg. Tampaknya dia tidak bisa menurunkan berat badan sendirian. Jadi dia meminta si gemuk untuk membantunya. Keduanya berlari siang dan malam, terus berlari hingga ke ujung dunia. Demi menjadi cantik mereka tidak pernah berhenti. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Akhirnya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Nana berhasil menurunkan berat badan. Jadi dia pergi ke kolam renang. Seorang wanita cantik dan seksi datang dari kejauhan. Mantan pacarnya menatap dengan fokus. Adik kecilnya sudah bangun. Lihatlah pinggang ini dan kurvanya yang luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Wanita itu dulunya sangat gemuk. Tetapi dalam waktu 2 bulan, dia menurunkan berat 30 pound. Semua ini agar mantan pacarnya berubah pikiran. Nana berpura-pura tidak melihat mantan pacarnya. Trik ini sangat ampuh. Mantan pacarnya segera mendekatinya. Secara tidak sengaja memamerkan absnya. Kedua orang mulai bermain riang di dalam air. Tapi saat itu juga, seorang wanita seksi lain datang ke kolam renang. Dia langsung melompat ke kolam renang dan mengacaukan kemersaan Nana. Ternyata mantan pacarnya sudah memiliki cinta baru. Dia sangat benci sehingga dia mulai menghabiskan harinya dengan minum bir. Dia mabuk hingga tidak sadar diri. Kemudian dibawa pulang oleh pria tak dikenal. Keesokan harinya dia terbangun di kamar yang tidak diketahui. Dia berusaha menurunkan berat badan tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekarang bahkan dia tidak bisa mencintai diri sendiri. Nana akhirnya pergi meminta bantu si gemuk. Si gemuk langsung memberi saran. "Lihatlah kue ini. Apakah terlihat seperti kehidupan Nana? Bagian kosong ini disebabkan oleh kurangnya cinta kasih seorang ayah. Sehingga dia membutuh mantan pacarnya untuk mengisi kekosongan." Setelah tahu alasannya,
Dia langsung membawa Nana bertemu orang tuanya. Tapi semua hal tidak berjalan dengan baik. Ayah Nana adalah pria yang keras kepala. Dan dia sudah memiliki keluarga yang baru. Dia tidak peduli sama sekali dengan Nana. Memori terakhir tentang putrinya hanya tertinggal gerakan ramah di depan jendela. Akhirnya mereka tidak cocok sama sekali. Malamnya Nana karena ceroboh saat mandi. Dia membakar rumah kayu ayahnya. Tidak heran dia ditinggalkan karena kebodohannya. Ayah dan anak dipertemukan kurang dari sehari. Nana langsung diusir. Kali ini dia memilih untuk pergi menemui teman baiknya. Tapi setelah mengetahui bahwa teman baiknya akan meninggalkan kota ini, Nana tidak bisa tahan dan melemparkan barang dari ketinggian dan mengenai mobil polisi, sehingga teman baiknya didenda dan hampir ditangkap dan dipenjara. Nana diusir dari rumah. Sejak dia berhasil menurunkan berat badan, tidak hanya tidak ada hal baik yang terjadi, tapi dirinya terus mengacau segala hal. Tapi tidak disangka pada keesokan harinya, mantan pacarnya datang menemuinya. Apakah Nana akan kembali dengannya dan meneruskan hubungan ini? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih buruk darinya. Si gemuk membawa bunga dan melihat dari jendela. Dia terkejut dengan adegan di depannya. Wanita yang dia cintai sedang bercinta dengan mantan pacarnya. Ternyata sejak Nana berhasil menurunkan berat badan, mantan pacar langsung putus dengan pacar barunya. Kemudian membawa bunga untuk balikan dengan Nana. Dan adegan cinta mereka terlihat oleh si gemuk. Dialah yang membantu Nana menurunkan berat badan. Yang berhasil bercintanya adalah orang lain. Si gemuk sangat kecewa dan segera pergi. Tapi tidak disangka, Nana akhirnya terjebak lagi. Setelah mantan pacar bercinta dengannya, dia berpikir dirinya sudah tidak bersih lagi. Kemudian dia meninggalkan Nana dengan kejam. Setelah susah payah menurunkan berat badan, sebagai gantinya, hanya menjadi alat bagi pria bajingan. Dia sangat kecewa. Kemudian dia pergi menemui si gemuk untuk membantunya. Kali ini si gemuk tidak ingin membantunya lagi. Dia mengambil apel dan berkata, "Anda hanya terlihat mengkilap, tapi sebenarnya Anda kotor dan tidak mencintai diri sendiri." Setelah berkata, dia langsung meninggalkan Nana. Semuanya sangat disesalkan. Setelah berhasil menurunkan berat badan, bukan berarti hidupnya akan berhasil. Dia tidur di tumpukan jerami. Di pagi hari, sebuah mesin pemotong rumput menghampirinya, hampir mengubah Nana menjadi daging cincang. Untungnya, seorang pekerja menemukannya tepat waktu, sehingga berhasil menyelamatkannya. Setelah memahami situasi, pria itu mulai menghibur Nana. Dia juga memberikan air untuk menenangkan diri. Tapi Nana minum seteguk dan muntahnya. Siapa yang minum vodka sebagai air? Akhirnya mengerti sebuah kebenaran. Pekerja berkata, "Daripada mengubah cara orang memandang kita, mengapa Anda tidak memperbaiki sikap Anda terlebih dahulu?" Sederhana, yaitu agar tidak terlalu egois. Nana menyadari dan pergi meminta maaf dengan teman baiknya. Dia menangis dan meminta ampun. Dirinya tidak boleh egois dan menghambat perjalanan teman baiknya. Teman baiknya menuangkan segelas anggur merah. Dia merasa sangat lega. Setelah mengetahui Nana sudah tumbuh dewasa, keduanya saling berpelukan. Tidak hanya Nana yang berubah, bahkan ayahnya yang keras kepala datang menemuinya dan menari di depannya untuk menemukan perasaan ayah dan anak yang lama menghilang. Sekarang Nana hanya memiliki satu masalah tersisa untuk diselesaikan. Dia pergi ke lapangan olahraga untuk mencari si gemuk. Dia menemukan si gemuk sudah mulai makan dengan banyak. Dia meminum Coca-Cola untuk menenangkan diri. Nana bergegas menghampirinya dan memberikan tamparan. Dia mencurhat hatinya. Dia berterima kasih si gemuk sudah membantunya menurunkan berat badan. Dan selama waktu ini, Nana akhirnya mengerti. Hanya si gemuk yang tidak pernah meninggalkannya. Sekarang dia akan membantu si gemuk. Keduanya memulai rencana penurunan berat badan mereka. Bukan lemak pada tubuh yang hilang, tetapi pandangan orang lain terhadap diri mereka. Bagaimana jika Anda tidak diterima? Miliki tim dan tujuan Anda sendiri. Bergerak masuk ke satu arah.
Itulah tujuan sebenarnya dari penurunan berat badan kita. Ini adalah film Rusia. Semoga semua tubuh yang penuh jiwa bisa menjadi langsing atau kuat.